bulan ini adalah bulan dengan tema mungkin minggu lalu ya sudah disampaikan ya. Ini bulan di mana kita itu menuai keajaiban atau menuai mujizat karena bersorak-sorai. Itu temanya. Dan mungkin kita itu juga, saya pun menggumulkan gitu ya pada saat saya itu diberi tahu bahwa bulan Mei gitu ya untuk berbicara di MCC ini, saya tuh memikirkan tema apa ya. Ini temanya ini tentang ini nih berbicara tentang apa. Tapi sebelumnya saya ingin ngomong juga bahwa saya itu pada saat tadi di sana tuh saya benar-benar sangat diberkati. Baik itu dari PAW, tapi juga di tempat ini gitu ya. Soundnya enak, lightingnya enak kayak gitu. Anda harusnya sangat bersyukur gitu ya. Anda ini ada di sebuah gereja di GMS Selatan ini tempat yang luar biasa. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Ini tempat yang luar biasa loh. Saya tuh lihat, wow, ini nih tempat yang luar biasa. Merasakan hadirat Tuhan. Benar-benar semuanya itu dipersiapkan sama tim, sama volunteer. Semuanya dipersiapkan sampai kita tuh bisa menikmati Tuhan. Hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya tempat ini akan dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Masih ada kursi-kursi yang kosong, masih ada ibadah-ibadah yang juga pastinya nanti akan ditambah-tambahkan. Sama-sama kita melayani Tuhan, kita menangkan GMS. Ini orang-orang di Surabaya Selatan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tempat yang luar biasa dan bersyukur Anda ada di tempat ini. Bersyukurlah, saya punya gereja di sini. Bersyukur, saya bersyukur banget tadi. Dan tema bulan ini saya percaya ini berkesinambungan dengan tema bulan lalu. Tema bulan lalu adalah punya iman yang memindahkan gunung. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kita masih rindukan, kita masih ada janji Tuhan di sana. Masih belum terjadi, masih belum kita lihat. Tapi itu menjadi dasarnya, menjadi buktinya. Dan untuk kita tuh mencapai itu nanti akhirnya iman itu digenapi. Kita pasti butuh adanya perjalanan di dalam iman itu digenapi. Dan dalam iman itu digenapi perjalanan itu kita butuh namanya yang satu ini. Yaitu bersorak-sorai. Kita butuh suatu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang bersorak-sorai. Karena di situ kita akan menuai mujizat Tuhan. Di situ kita akan bisa berjalan di dalam setiap perjalanan iman kita. Karena sikap hati kita itu akan menentukan apa yang kita tuai dan berapa banyak yang kita tuai. Sikap hati akan menentukan apa yang kita tuai dan berapa banyak yang kita tuai. Dan saya menggumulkan kayak tadi pada saat kalau Anda lihat 1 menit sebelum ibadah dimulai itu kan ada videonya. Di mana itu ada suara pastor kita, Pastor Philip gitu ya. Ada suaranya dan itu dikatakan bahwa jemaat Tuhan akan menuai mujizat karena bersorak-sorai. Karena ada kuasa di dalam pujian. Saya renungkan pada saat saya itu setiap kali ibadah minggu selalu dalam bulan-bulan ini saya itu dengarkan apa yang menjadi kata-kataku Philip. Saya berusaha Tuhan, apa ya Tuhan yang menjadi kau taruh hatimu di pemimpin kami, gereja kami, untuk setiap kami umatmu. Karena ini tema ini untuk kita semua. Apa ya Tuhan yang mau kau rindukan? Nah, ayo sama-sama kita belajar, sama-sama dari seorang tokoh, yaitu Daud. Tokoh di Alkitab ini namanya Daud. Seseorang yang diurapi. Sejak masa kecilnya dia diurapi menjadi raja. Dia punya sebuah misi, sebuah panggilan, sebuah janji Tuhan bahwa dia itu adalah raja. Tapi ternyata di dalam perjalanannya, dia tuh gak langsung jadi raja. Dia masih punya banyak masalah dalam hidupnya. Sebelum pun dia banyak ada masalah. Mau dibunuh oleh pemimpinnya yang dahulu ya Saul. Udah dikejar-kejar oleh musuh. Bahkan sudah sampai jadi raja pun. Dia pun ngalami masalah. Itu sempat dia keluar dari kerajaannya. Karena ada Absalom anaknya yang memberontak. Jadi ternyata di hidup ini gitu ya. Kalau kita tuh sudah ngikut Tuhan. Kita tuh sudah benar di hadapan Tuhan. Kita tuh sudah sungguh-sungguh. Kita sudah. Terus apakah kita tuh terbebas dari masalah? Ternyata tidak saudara-saudara. Kita tidak terbebas dari masalah. Masalah itu tetap ada. Tapi apa janji Tuhan?
Walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Itu yang akan Tuhan tuh menyertai kita. So jangan takut. Tapi jangan merasa, aku tidak ada masalah. Aku sudah hidup dalam kebenaran, sudah memenuhi panggilan Tuhan. Terus kita hidup tanpa masalah. Enggak bisa seperti itu. Daud aja orang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang diurapi. Dia pun punya banyak masalah. Tapi Daud itu orangnya enggak pantang menyerah. Daud itu orangnya yang gigih. Dia tetap akhirnya sampai pada penggenapan janji Tuhan. Dia bisa punya hati sikap, jaga sikap hati selama dia itu mengalami segala macam masalah. Di saat dia itu akhirnya menggenapi janji Tuhan. Makanya di hari ini saya kasih judul besarnya adalah, bisa ditampilkan judul besarnya, ya, bersorak-sorai saat kita di dalam masalah. Kelihatannya seperti sesuatu yang kontradiksi gitu ya. Kenapa ya kok bisa bersorak-sorai dalam kita, sedang kita dalam masalah. Loh, apakah masalah itu yang membuat kita bersorak-sorai? Ya pastinya enggak ya. Kita punya masalah, masa kita bersorak-sorai? Tapi mari kita pelajari sama-sama kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bersorak-sorai di dalam masalah. Di dalam saat kita dalam masalah. Kita mari sama-sama kita buka di dalam 1 Samuel 30 ayatnya yang ketiga. 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Saya akan bantu bacakan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Jadi ini ceritanya, background ceritanya adalah Daud itu diikuti dengan 600 orang-orang yang mengikut Daud. Ini 600 pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Kalau Anda baca di ayat-ayat yang lain itu ada 30 pahlawan Daud gitu ya. Kepala-kepala pasukan yang luar biasa. Tapi totalnya itu ada 600 yang dari awal ikuti Daud. Ini orang-orang yang memenangkan peperangan demi peperangan bersama dengan Daud di awal-awal. Nah, ada satu masa di mana Daud ini pergi keluar dari Siklak, kota tempat mereka tinggal saat itu. Mereka dengan 600 orang yang gagah perkasa ini pergi. Ternyata mereka ini pergi, semua pria orang-orang yang gagah perkasa ini pergi. Di sana itu tertinggal ada anak dan istri dan juga lembu atau harta benda mereka, gitu ya. Di Siklak itu tertinggal itu. Dan ternyata bangsa Amalek itu menyerang. Dan di sana semua dibakar habis dan semuanya ditawan sama mereka, dijarah, gitu ya. Pada saat Daud balik, mereka dan 600 orang itu melihat istri dan anak mereka ditawan. Kota-kota itu hancur, begitu ya. Nah, Daud ini benar-benar pada saat itu penuh masalah. Padahal dia ini masih dikejar Saul, tapi dia punya masalah seperti ini. Kita lanjutkan, kita baca di ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi Daud ini pada saat dia itu sudah diurapi jadi raja, dia itu banyak sekali masalah. Yang pertama, dia dikejar Saul. Saya sudah jelaskan. Dia dikejar oleh Saul, mau dibunuh oleh Saul. Yang pertama. Yang kedua, dia sedang mengalami saat ini adalah keluarganya sedang ditawan. Keluarganya sedang dijarah. Harta bendanya hilang, habis. Perusahaan yang dia rintis habis. Keluarganya sedang mengalami perkabungan. Dia mengalami itu. Dan ketiga, dia gak cuma itu. Tapi ketiga dikatakan bahwa rakyat itu mau melempari dia. Rakyat itu mau melempar dia. Sampai dia katakan dia itu terjepit gitu ya. Di ayat yang ke-6 kan dikatakan bahwa Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi yang ketiga adalah dia itu mau dilempari batu oleh orang-orang. 600, ini 600 orang yang gagah perkasa. 600 orang itu
orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang loyal sama Daud. Tapi dia mau dilempari batu. Itu kalau saya bayangkan ini bukan orang-orang yang gak dikenal gitu ya. Orang-orang yang gak dikenal, terus kita ngelakuin salah, mereka mau ngelempari batu. Itu masih lumrah. Tapi ini adalah orang-orang yang sangat dikenal oleh Daud. Ini orang-orang yang dilayani oleh Daud. Mereka dulunya itu di Gua Adulam, mereka datang, mereka ini orang-orang yang berhutang. Dikatakan kalau Anda baca di pasal-pasal sebelumnya, pada saat Daud di Gua Adulam, ini orang datang itu orang yang punya bermasalah. Orang yang sedih, orang yang broken, orang yang bermasalah. Tapi dikatakan Daud itu memimpin mereka. Daud melayani mereka. Daud yang membantu mereka untuk dipulihkan. Seperti kayak di CG itu tempat untuk setiap kita tuh mengalami transformasi hidup. Itu tempat di mana orang itu dilayani, di CG mungkin pernah datangnya bermasalah, dilayani. Sudah dibebaskan, sudah diubahkan hidupnya. Ternyata saat ini dia mau melempari dengan batu. Daud ini punya masalah yang begitu besar. Tapi kita sama-sama yuk belajar apa sih, gimana sih cara Daud menghadapi masalah itu. Gimana sih kita harusnya punya sikap hati di saat kita menghadapi masalah. Di ayat 6 dikatakan bahwa dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Garis bawahi kata-kata pedih hati. Jadi mereka tuh sedih. Daud pun sedih. Daud pun menangis. Rakyat ini juga menangis. Tapi rakyat ini menangis sedih tapi sampai pedih. Hatinya tuh sampai pedih. Pedih ini pada saat saya pelajari di dalam bahasa Inggrisnya di NLT versionnya gitu ya, di bahasa Alkitab bahasa Inggrisnya itu artinya itu adalah dia itu bitter gitu ya. Bitter itu dia itu pahit. Hati mereka itu hatinya itu pahit. Saya juga lihat apa sih artinya bitter itu. Itu adalah sebuah perasaan karena marah dan sedih. Karena sesuatu yang buruk yang menimpa orang tersebut. Jadi orang tersebut tuh bisa pahit. Bisa bitter itu dia itu marah dan dia itu sedih. Karena sesuatu yang buruk menimpa dia. Dan ini yang dialami oleh rakyat itu. Mereka benar-benar pahit. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang diselamatkan loh oleh Daud. Orang-orang yang dilayani oleh Daud. Saya bisa membayangkan gimana di gereja ini adalah banyak pemimpin yang luar biasa gitu ya. Kita tuh bersyukur punya banyak gembala-gembala yang luar biasa. Gembala kita Pastor Philip gitu ya. Di sini ada Pak Yudi gitu. Saya percaya di sini banyak orang yang hidupnya Pak Yudi ini punya pengaruh secara personal dalam kehidupan setiap Anda. Pasti ada orang-orang itu. Karena saya tahu ada orang tuh yang dulunya ikut Pak Yudi dari pelayanannya di kota Manado. Pak Yudi pindah sini. Orang itu pun ikut pindah loh. Luar biasa ya. Pengaruhnya sampai seperti itu. Itu orang-orang yang benar-benar ngalamin sesuatu, ngalami dengan Tuhan. Karena pengaruh seseorang. Karena didoakan, dilayani, disayangi. Tetapi orang-orang ini tuh membiarkan hatinya itu gak cuman sedih, tapi pedih. Sampai mereka itu mau melempari batu orang yang berjasa di hidupnya. Orang yang berpengaruh di hidupnya. Orang yang menolong, menyelamatkan dia. Dia tuh mau ngelempari batu. Makanya ayat yang pokok yang pertama, yang poin pertama yang Anda bisa tulis gitu ya. Hati boleh sedih. Tapi jangan sampai pedih. Anda bisa catat. Hati boleh sedih, tapi jangan sampai pedih. Hati kita itu jangan kita biarkan untuk sampai kita itu pedih. Kalau kita itu sedih, janganlah kita tuh pedih. Kita harus punya hati itu yang bisa memaafkan, bisa mengampuni. Jangan sampai marah, apalagi kecewa sama orang, apalagi sama Tuhan. Dan pada saat saya merenungkan ini, saya mendapatkan sebuah ayat yang lain. Mari kita buka bersama di Yesaya 54 ayat 1 sampai 3. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3. Dikatakan bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan bersorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin.
Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tembok tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Di ayat yang ketiga ini dikatakan bahwa sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kita tuh mengembang ke kanan dan ke kiri. Jangan seperti saya ya, bukan badannya maksudnya ya. Tapi mengembang ke kanan dan ke kiri itu adalah kapasitasnya, hatinya, pengaruhnya, kasihnya kayak gitu ya. Itu mengembang ke kanan dan ke kiri. Kita mengembang ke kanan dan ke kiri itu bagiannya Tuhan. Kita itu kapasitas kita dikembangkan. Kita itu ditambah-tambahkan pengaruh dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita itu ada di ayat yang kedua. Di mana Tuhan berbilang adalah 1 dan 2 adalah bersorak-sorailah hai si mandul. Ini sesuatu yang kayak gak tepat gitu loh sebenarnya. Bersorak-sorailah hai si mandul. Bersorak-sorailah hai kamu yang masih di dalam masalah. Sesuatu yang Tuhan perintahkan, tapi ini perintah Tuhan. Tapi ini firman Tuhan. Dikatakan adalah bersorak-sorailah kamu. Hai kamu si mandul. Jujur aja mandul itu kita masih ada beberapa juga coach maupun CG leader gitu ya. Para orang-orang yang sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh. Bertahun-tahun mereka ini orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka ini orang-orang yang memberikan tuh segalanya sama Tuhan. Seminggu tuh CG-nya tuh gak cuma sekali. CG-nya itu bisa berkali-kali. Saya itu masih ingat dulu itu sepasang ini hari Selasa itu connect group gitu ya di Surabaya. Nanti hari Rabu ada doa bersama orang yang dari luar negeri gitu ya. Mereka merintis satu perintisan di luar negeri. Doa. Nanti Kamis doa. Karena luar negeri itu kan benua. Itu kota yang kalau Rabu doa sama yang di negara ini. Kamis doa sama di negara ini. Jumat di negara ini, Sabtu CG-nya. Jadi ada orang-orang itu yang luar biasa. Tapi mereka ini dalam menanti janji Tuhan, mereka pun tuh masih belum mendapatkannya. Mereka masih belum. Sampai saat ini pun mereka masih belum. Tapi di sini dikatakan bersorak-sorailah hai si mandul. Saya percaya itu gak mudah. Karena mereka pun melakukan, orang itu masih berusaha untuk melakukan ke dokter. Mungkin juga ada tekanan mungkin dari keluarga. Tapi sebenarnya mereka tuh ke dokter. Kita itu ada salah satu pemimpin kita. Kita tuh berusaha ngomong, udah ke dokter ini gitu ya. Ini loh ada tusuk jarum di sini. Ini loh ada dokter di Jakarta, ada seminarnya ini loh. Istri saya itu sampai ngerti padahal kita tuh sudah gak mau hamil lagi gitu ya. Kita sudah cukup anaknya. Kita sudah gak mau lagi. Tapi sampai harus mencari tahu karena ada orang-orang yang masih menunggu tentang mereka tuh bisa hamil, bisa punya anak. Sampai ada kita tuh sampai ada obat Cina namanya, obat Cinanya apa? Suami istri. Ada yang tahu obat Cina suami istri? Nah kalau nggak tahu nanti tanya ke istri saya ramuannya ya. Dia yang ramu dada. Ini beli di toko obat kok. Di toko obat China gitu ya. Itu ada ramuan namanya obat suami istri. Nggak gampang orang itu mandul beberapa tahun. Saya itu masih belasan tahun. Tapi di sini Tuhan bilang bersorak-sorailah hai si mandul. Yang kita bisa lakukan apa di ayat yang kedua? Tuhan katakan, lapangkanlah tempat kemahmu. Ini yang Tuhan katakan, bentangkanlah tenda kediamanmu. Ini loh yang Tuhan mau di hati kita. Jangan menghemat, kokohkan talinya. Dan kokohkan kokoh patokmu. Itu yang Tuhan mau di hati kita itu untuk kita itu melapangkan hati kita. Melapangkan itu dalam bahasa Inggrisnya itu clearance. Jadi membersihkan. Kalau ada yang bekerja di dunia properti gitu ya, apalagi developer sebuah properti. Pada saat kita itu ada lahan baru, mau mendevelop sebuah lahan baru, kita pasti pagari, kita benahin, kita tuh clearing untuk tempatnya itu. Kita clearing lahannya. Kalau ada pohon, kita clearing, kita bersihkan.
Kalau ada rumah-rumah lama atau bangunan-bangunan lama yang dulunya pada saat pembebasan tanah masih ada di situ, dibersihkan. Clearing itu dibersihkan dari yang lama. Tuhan tuh mau hati kita itu lapang. Hati kita itu clear. Hati kita tuh bersih. Hati kita tuh harus dibersihkan. Kalau ada masih hal-hal yang lama, mungkin kecewa kita sama orang. Entah itu kecewa mungkin dengan partner kerja Anda. Mungkin kita kerja, partnernya meninggalkan mungkin. Dia kerja sendiri. Ataupun ada dengan staf pekerjaan Anda. Ataupun dengan pasangan mungkin. Keluarga. Ataupun mungkin dengan teman-teman pelayanan, bahkan dengan pemimpin di dalam pelayanan. Mungkin kalau ada. Tuhan mau hari ini bahwa kita itu punya hati yang lapang. Tuhan mau untuk kita itu membersihkan hati kita. Kalau kita sedih tapi jangan sampai pedih. Untuk itu kita perlu menjaga. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Kita harus jaga hati kita. Guard your heart above all else. Kita harus menjaga hati kita itu di atas segalanya. Kata-kata jagalah hatimu di dalam segala kewaspadaan itu adalah kata aktif. Jaga, jagalah. Kita gak bisa menyerahkannya ke Tuhan. Tuhan, ini hatiku tak serahkan. Tuhan tolong jaga hatiku ya. Gak bisa. Pada saat Kain dan Habel pada saat itu mau membunuh, itu Tuhan sudah ngomong, dosa sudah mengintip loh. Tuhan sudah ngomong, kenapa kok kamu itu merah mukamu, kenapa kok kamu itu sudah amarahmu itu keluar. Dosa sudah mengintip loh. Padahal Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah memperingatkan, tapi tetap aja dilakukan pembunuhannya. Makanya kenapa kok jaga hati itu enggak bisa kalau kita tuh walaupun Tuhan sudah ngomong, tapi kalau kita nggak melakukan bagian kita nggak bisa. Jagalah hatimu itu adalah sebuah kata aktif. Itu bagian kita, amin. Jagalah hatimu, lapangkanlah tempat kemahmu. Dan kalau Tuhan sudah melakukan, kalau kita sudah melakukan itu, Tuhan akan melakukan bagiannya, amin. Dan engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Ini bagiannya Tuhan. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Sama-sama katakan, siapkanlah dirimu. Katakan kanan kirinya, lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah tempat kemah. Bersihkan hatimu. Jaga hatimu untuk selalu bersih di hadapan Tuhan. Amin. Kita sama-sama belajar yang pertama. Jadi kalau sedih, jangan sampai pedih. Oke. Kemudian kita belajar lagi. Yang kedua. Di mana Daud ini pastinya dia itu juga sedih. Dia pun dikatakan bahwa Daud itu menangis. Dia pun juga menangis. Tapi di saat dia itu menangis, dia itu tidak membiarkan yang namanya air matanya itu turun cuman dengan percuma. Kalau kita itu menangis, kita jangan biarkan air mata kita itu turun dengan percuma. Karena dikatakan kita sama-sama buka di dalam Mazmur 126 ayat 5 kita baca. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Daud itu memahami apa yang menjadi kuncinya Tuhan di dalam hidupnya gitu ya. Mari kita baca, kita lihat gitu ya. Kalau kemarin Pastor Albert itu waktu di PCM dia bilang, kita tuh kalau punya sesuatu, kita tuh harus baca manual booknya. Waktu itu kalau kita punya mesin cuci, kita harus baca. Jangan sampai kita gunain mesin cuci ini terus untuk mencuci, terus kita jemur. Padahal mesin cuci ini bisa mengeringkan juga. Kita harus baca manualnya supaya kita tuh tepat menggunakannya. Dan ini manualnya ini kita harus baca. Mari kita sama-sama baca tadi. Orang yang menabur itu dengan apa? Bisa ayat diambilkan? Orang yang menabur dengan apa? Mencucurkan air mata. Tapi kalau orang menuai dengan
Jadi alat dari menabur itu adalah cucuran air mata. Kita harus pahami di sini bahwa cucuran air mata itu adalah alat untuk menabur. Kita jangan sampai salah, kita jangan sampai biarkan air mata kita itu cuma turun ke bumi tanpa ada hasilnya. Kita tuh harus tahu bahwa air mata kita itu tuh sudah dikontrak sama Tuhan. Ini ada nilai kontraknya. Ini ada sebuah nilai yang berharga di surga. Ini mata uang surga. Jangan sampai kita cuma pakai untuk nangis tanpa ada sesuatu yang penting di dalamnya. Di sini dikatakan bahwa air mata kita itu alat untuk menabur. Kalau kita itu menangis seperti Daud. Daud pun menangis. Tapi dia jaga hatinya gak sampai pedih. Tapi kalau dia menangis itu artinya dia itu menabur. Nah, di poin yang kedua ini saya katakan adalah kita boleh menangis, tapi harus sambil menabur benih. Saya ulangi lagi ya, kita boleh menangis, tapi harus sambil menabur benih. Apa sih maksudnya kita tuh boleh menangis sambil kita tuh menabur benih? Kita tuh boleh kok menangis, mengatakan, Tuhan, masalahku ini berat ya Tuhan. Oh hidup kamu ini berat sama aku ya. Kamu ini tekananmu itu berat sama aku. Oh kerjaan, kamu ini kok ada aja masalah sih. Kamu ini kok banyak ada masalah. Kita tuh mengatakan seperti itu boleh. Kita nangis, Tuhan masalah kok begitu banyak. Masalah itu kayak menghimpit aku. Kayak seluruh orang ini menyerang aku, musuh-musuhmu itu menyerang aku kayak Daud yang berbicara seperti itu. Tetapi gak berhenti di sana. Tapi Tuhan, aku percaya. Di saat kita tuh menangis, Tuhan, hidupku ini berat. Tuhan, masalahku ini banyak. Tuhan, aku ini kok gak berhenti-berhenti ada masalah ya Tuhan. Tuhan, padahal kamu itu berjanji aku ini ada panggilan di hidupku. Aku sudah berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tetapi Tuhan, aku percaya. Jadi tangisan kita tuh kita harus ubah menjadi taburan. Kalau jatuh tuh cuma jatuh. Tapi kalau tabur itu beda. Jangan biarkan ini cuma jatuh. Tapi tabur. Tapi Tuhan, aku percaya bahwa rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Aku percaya Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Masa depanku tuh ya dan amin. Aku percaya kau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihimu ya Tuhan. Itu perkatakan. Itu perkatakan. Kita itu harus menggunakan selengkap senjata Allah. Iblis itu akan berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia itu kan berusaha untuk terus tekan kita. Masalah-masalah di hidup itu membawa kita itu semakin jadi keluar dari rencana Tuhan yang sempurna. Itu tujuannya. Kita tuh ada masalah, iblis selalu berusaha. Tapi jangan sampai malah kita itu terbawa keluar dari rencananya. Kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Kalau perisai itu apa? Selengkap senjata adalah perisai iman. Gitu ya. Kalau Anda baca, kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Itu adalah perisai iman. Pada saat ada serangan, ada masalah. Kita harus pakai perisai. Kita harus pakai iman kita. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu baca firman. Kita perlu ngerti firman. Baca firman tuh kita tuh pada saat kita tuh ada temeng iman. Tapi kita tuh gak bisa bertahan kalau cuma dengan menggunakan iman gitu ya. Kapten Amerika gitu ya, serang terus bertahan cuma pakai tameng. Tamengnya pun akhirnya juga diserang sama siapa itu ya? Satu yang besar itu siapa? Hah? Hulk, bukan Hulk. Yang musuhnya Thanos gitu. Diserang sama Thanos gitu ya. Maaf ya kalau yang gak tahu itu film. Diserang dia dipukul-pukul berkali-kali. Ya ininya itu sampai pecah. Kita gak akan bisa kalau kita cuma bertahan. Tapi kita harus menyerang. Dan menyerang itu menggunakan apa? Pedang. Dan pedang kita apa? Pedang roh adalah firman Tuhan. Kita harus menggunakan pedang roh kita, yaitu firman Tuhan. Di saat kita itu digencet oleh masalah, digencet oleh masalah, ada banyak hal-hal yang menghempit kita. Kita harus serang dengan firman Tuhan. Perkatakan firman. Kita harus, kalau kita tuh harus menangis. Nangis sambil menabur benih. Harus kita tabur benih kita. Makanya baca firman. Saya pun ada masa-masa di mana saya itu di dalam lembah kekelaman gitu ya.
Kalau tadi saya juga ceritakan sebelum saya bertemu istri saya ini, wah saya kelam gitu ya. Saya kelam. Itu ya sulit lah, kelam lah gitu ya. Ada masa-masa di mana saya itu di kamar gitu. Saya cuma bisa gitaran sambil nangis gitu ya. Banyak dikecewakan gitu ya. Banyak ditolak maksudnya. Banyak ditolak gitu ya. Lebih gamblang lah ya. Banyak ditolak gitu ya. Jadi saya itu banyak ditolak gitu. Jadi kalau ditolak itu, waduh, saya gelapin kamar. Saya masih ingat ada saudara saya buka, loh ini kok gelap-gelapan ngapain gitu ya. Saya sampai enggak berani, saya mau pergi ketemu orang gitu. Saya cuma di kamar saya menangis, saya sambil bawa gitar saya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya perkatakan firman. Saya bangun pagi itu ada masa-masa di mana saya itu kayak masa depanmu itu sudah enggak ada gitu loh. Masa depanmu itu sudah, kamu tuh banyak melakukan banyak intimidasi, kesalahan demi kesalahan. Tuhan itu, bukan Tuhan, iblis itu berusaha mengintimidasi. Sampai akhirnya saya itu mendengarkan sebuah khotbah yang saya itu sudah pernah dikasih, tapi saya simpen, saya tidak berani dengerin khotbahnya. Saya tidak berani. Tapi akhirnya sampai satu momen saya itu sampai putus asa, saya harus mendengarkan firman ini gitu ya. Judulnya firmannya itu single forever gitu ya. Saya itu sudah siap kayak momen, ini saatnya saya mau jomblo seumur hidup. Nah, saya siap itu. Nah itu karena itu saya potong rambut gini. Nah. Tapi puji Tuhan saya mirip-mirip dengan bapak-bapak di sini sekarang rambutnya ini jadi priwira-priwiranya Tuhan gitu ya. Dulu saya gitu, tapi belum ada kayak tusuk-tusuk sembilannya gitu ya. Nah itu saya mau, saya dengerin khotbah ini single forever ini. Saya dengerin. Tapi di situ Tuhan malah ubahkan. Tuhan ubahkan, saya pernah baca firman itu dapat bahwa dagingmu dan hatimu akan habis lenyap. Kata-kata firmannya itu dan luar biasanya kata-kata itu yang peloncat gitu ya. Kan kita tuh tahu ya, ada rema Tuhan. Nah ini kok remanya kok kayak gini ya Tuhan. Dagingmu dan hatimu akan habis lenyap. Aduh Tuhan, aku tahu dagingku dan batinku akan habis lenyap. Sejak saat itu berat saya turun gitu ya. Puji Tuhan gitu ya. Berat saya turun, bertemu istri, naik lagi akhirnya setelah menikah. Loh ya dulu tuh turunnya puluhan loh. Dulu tuh puluhan, tapi naiknya puluhan. Malah ada kembaliannya gitu ya. Nah saya itu pada saat mendengarkan itu, dagingmu dan hatimu akan habis lenyap. Tapi akulah gunung batumu. Dia ada yang kuingini di bumi dan di surga. Selain engkau Tuhan. Itu saya pegang teguh. Saya baca firman itu saya dapat bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pada saat setiap kali ada dalam masalah itu ada himpitan, ada kata-kata dari iblis, panah api iblis yang berusaha untuk menggoncangkan iman saya. Saya perkatakan firman. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Aku masa depanku, aku punya masa depan. Masa depanku ya dan amin. Saya perkatakan, saya dapat dari Roma. Katakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Turut bekerja dalam segala sesuatu itu baik itu kita itu pernah melakukan hal yang salah ataupun yang gak baik ataupun yang baik. Kita sekarang dalam keadaan yang baik ataupun gak baik. Kalaupun sekarang kita dalam masalah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk yang saat ini kita masalah kita ini. Tuhan pun turut bekerja, amin. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Itu yang saya pegang, itu yang saya perkatakan. Puji Tuhan saya ini sekarang punya istri, punya 2 anak gitu ya. Mengembang ke kanan dan ke kiri kayak gitu ya. Tapi ini adalah buah firman. Di saat kita menghadapi masalah, masuk ruang doamu. Masuk ruang doamu, tutup di sana. Doa sama Tuhan. Tuhan, hidup ini berat ya Tuhan. Hidupku berat. Aku punya masalah Tuhan. Daud pun kata, aku punya masalah Tuhan. Aku berat ya Tuhan. Aku ini dikejar-kejar Saul ya Tuhan. Dan aku ini anak istriku ini lagi diambil, ditawan Tuhan. Dan aku ini orang-orang mau ngelempari aku batu. Dia pun datang. Tapi di situ kita datang, kita katakan, mengalami masalah Tuhan. Pekerjaanku bermasalah. Aku ngalami ini, ngalami itu. Keluargaku bermasalah. Pasanganku Tuhan, istriku, suamiku bermasalah. Tapi di saat itu, sambil masuk, katakan, tapi Tuhan, aku percaya rancanganmu indah. Aku percaya Tuhan, saat ini walaupun tidak aku mengerti, Engkau telah berfirman ya Tuhan, Kau memberi masa depan. Damai sejahtera yang penuh pengharapan, amin. Pada saat itu masuk, katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku. Sambil nangis ini.
Ku tahu kehendak-Mu, katakan sama Tuhan, baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Masih terus nangis loh padahal ini. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mungkin kita di ruang doa itu kita masih belum berhenti menangis. Kita di sana masih menangis, kita bawa. Tuhan, berat loh Tuhan. Tuhan, masalahku ini berat loh Tuhan. Aku ini menunggu-nunggu masih belum punya anak loh Tuhan. Tuhan, aku ini sudah ngelayani loh Tuhan. Tuhan, bukan kita tuh mau wadul, maksudnya mau komplain. Tapi kita tuh mau mengatakan hati kita sama Tuhan. Tuhan, aku mau loh Tuhan. Kita mau, kita bawa. Tapi percayalah, itulah yang namanya menabur sambil mencucurkan air mata. Jadi kalau kita itu menghadapi masalah, tutup, doa, cucurkan air mata sambil tabur. Itulah doa syafaat itu. Doa syafaat itu doa di saat kita itu menabur firman sambil mencucurkan air mata. Itu doa di saat kalau kita doa sambil mencucurkan air mata sambil menabur benih. Itu doa orang yang maju. Karena dikatakan tadi di Mazmur 126 ayat yang ke-6 itu dikatakan bahwa orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Orang yang menangis sambil menabur benih itu orang yang maju. Kalau Anda doa, Anda tahu, ada perkataan firman, Anda tabur, itu Anda tidak ada di posisi yang sama. Tapi Anda sedang maju. Anda bergerak maju. Kelihatannya memang Anda masih di dalam masalah. Belum keluar. Masih sama masalahnya. Tapi percayalah bahwa Anda sedang bergerak maju. Amin. Kalau Anda berdoa dan Anda katakan firman. Aku katakan firman, aku tabur. Anda berbeda posisinya. Anda berjalan semakin mendekati poros kehendak Allah. Amin. Mungkin tidak ngerti. Tuhan, aku harusnya posisiku tuh tidak di sini loh Tuhan. Kan aku tuh harusnya jadi raja. Tapi kok aku di sini, ya apa caranya aku ke sana? Kita kayak nggak tahu caranya kita ke sana. Kita nggak ngerti ini posisiku harusnya nggak di sini. Aku nggak tahu caranya aku nyampe sana. Tapi bisa kita doa, kita minta sama Tuhan. Kita cucurkan air mata, kita tabur air mata kita. Kita berjalan maju semakin mendekat ke Allah di Sion. Kita akan diberi kekuatan yang baru. Amin. Kita akan punya itu loh. Kita punya maju. Kita kelihatannya kalau sama. No, tidak sama. Kondisimu bisa sama. Realitamu tapi realita Tuhan itu berbeda. Kita harus bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Pakai firman. Orang yang berjalan maju itu menangis sambil menabur benih. Amin. Menabur benih, maju. Dan yang ketiga, kita semua sama-sama belajar di ayat yang ke-11. 1 Samuel 30 ayat 11 sampai 12. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Daud dan orang-orangnya ini, rakyat-rakyatnya ini sedang dalam masalah. Dia sedang pergi mengejar orang Amalek. Dia sedang pergi mengejar untuk memecahkan masalahnya. Tapi di tengah jalan dikatakan mereka ini bertemu dengan seorang Mesir, gitu ya. Mereka ini bertemu dengan seseorang. Dan luar biasanya mereka itu enggak pergi, ada orang. Tapi aku ada masalah. Fokusnya cuma kepada masalah. Mereka enggak. Walaupun mereka ini dalam masalah, tapi mereka tahu ada orang yang sedang sakit dan harus ditolong. Ini orang yang enggak makan 3 hari dikatakan. Ini orang ini sedang sakit. Dia pasti sedang lemah. Mereka pada saat ketemu itu dia itu sedang lemah. Tapi luar biasa mereka itu malah tolong. Mereka kasih makan, kasih kue. Mereka itu gak selfish gitu loh. Makanya ketiga ini saya mendapatkan dari Tuhan bahwa
Jangan fokus pada masalah ataupun berkatnya. Tapi miliki hati yang melayani lebih lagi. Kita tuh tidak boleh fokusnya itu pada masalah. Kita tuh saat ini punya masalah. Tapi kita itu memang itu yang iblis mau untuk kita itu fokusnya sama masalah kita. Tapi janganlah kita tuh fokus pada masalah. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang harus kita fokusi. Apa yang menjadi rencana Tuhan, itu yang harus kita fokusi. Kalau kita itu sedang dalam masalah, janganlah kita tuh setelah tadi doa, di ruang doa, sudah doa nangis, katakan firman, keluar masih nangis. Memang masalahnya sama, tapi keluar tuh masih nangis. Ketemu orang masih nangis. Ketemu orang ceritanya masalah. Ketemu orang, ketemu pemimpin ceritanya masalah. Ketemu teman ceritanya masalah. Ketemu ini aku ngalami ini, aku ditinggalkan ini. Entah itu mau keluar ke pekerjaan, aku ngalami ini. Kita ketemu orang cuman ngomongin tentang masalah kita. Padahal sudah keluar dari ruang doa. Sudah berdoa. Sudah mengatakan firman, sudah menabur. Makanya dikatakan bahwa kalau taburan air mata itu adalah menabur, alatnya menabur. Tapi dikatakan tadi setelah itu, tetapi alat untuk menuai adalah bersorak-sorai. Kita itu setelah keluar dari ruang doa kita itu harus bersorak-sorai. Setelah keluar dari ruang doa, sudah mencurahkan apa? Hapus air mata kita. Hapus. Kita keluar dengan bersorak. Mungkin memang bersuka cita itu beda ya dengan happiness gitu ya. Kita tahu kita tuh masih berat. Tetapi roh kita tuh harus ringan. Roh kita tuh harus penuh sukacita. Kita tuh kalau ketemu orang bukan kelihatannya berat. Pesimis, negatif. Kita ketemu orang itu kita positif. Kita ketemu orang kita tuh optimis. Pada saat kita itu mungkin punya masalah disuruh jadi, ayo melayani lebih lagi, ayo jadi sponsor yuk. Ayo melayani di Connect Group, ayo melayani lebih lagi. Ayo di gereja kita ini sebentar lagi ada rooftop loh. Ini sebentar lagi ada kebaktian-kebaktian selanjutnya loh. Ayo melayani lebih lagi. Ceritanya tapi tentang masalah, enggak, aku masih ada masalah. Aku masih ada ini, aku ada itu. Keluargaku belum diselamatkan, papa mamaku masih gini. Kerjaanku masih gini. Kita fokusnya ke masalah kita terus. Kita harus optimis. Kita harus enggak boleh menunjukkan kita tuh. Kalau sesuatu benih itu sudah jatuh ke tanah, biarkan dia di dalam tanah supaya dia bertumbuh. Jangan kita tuh terus aja buka-bukain tanahnya, ya benih itu gak akan bertumbuh. Jangan kalau kita tuh sudah tabur, sudah di dalam ruang doa, kita sudah tabur sama Tuhan, sudah serahkan. Jangan kita tuh di luar kita bongkar-bongkar lagi. Benih itu tinggal di dalam. Benih itu tinggal di dalam. Bagian kita sekarang sorak-sorai. Sikap hati itu loh. Sikap hati. Sorak-sorai itu berbicara tentang sikap hati kita. Attitude of praise, sikap hati yang memuji dan menyembah. Sikap hati yang selalu bersyukur. Itu yang jagai hati kita itu. Itu yang membuat kita itu punya kekuatan untuk bersorak-sorai. Di saat kita tuh punya sikap hati itu, makanya dari awal saya katakan, sikap hati kita tuh akan menentukan apa dan berapa banyak yang kita tuai. Apa yang kita tuai dan berapa banyak yang kita tuai, itu tergantung dari sikap hati kita. Makanya di saat itu kita tuh harus punya sikap hati itu yang bersorak-sorai. Kalau kita itu ada masalah, jangan fokus pada masalahnya. Selesai. Walaupun belum selesai, tapi itu tak selesaikan di dalam hadirat Tuhan. Aku sekarang keluar, aku mau ketemu orang, aku mau melayani lebih. Aku mau dipakai lebih. Kalaupun ada masalah, melayani. Saya pun ada masalah. Tapi Tuhan, aku mau dipakai Tuhan lebih. Aku mau. Itu yang harus kita punyai, amin. Saya teringat di dalam, kita baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 16, ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Ini adalah cerita di mana Paulus dan Silas, mereka itu dapat sebuah visi dari Tuhan gitu ya, dapat sebuah janji bahwa mereka itu akan mengabarkan Injil. Dalam sebuah penglihatan itu ada orang dari Makedonia yang memanggil gitu ya. Mereka itu padahal mau ke tempat lain, tetapi dia dapat sebuah penglihatan, sebuah mimpi bahwa ada dari Makedonia itu memanggil. Akhirnya mereka itu ke sana. Ini sebuah visi penglihatan dari Tuhan.
Mereka ke sana. Mereka tahu ada panggilan Tuhan di sana. Mereka tahu. Tetapi ternyata pada saat di sana, mereka ini malah menghadapi sebuah masalah. Mereka ini akhirnya dipenjara. Mereka itu malah masuk ke dalam sebuah penjara. Nah ini kita baca sama-sama di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Dan karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan, Yesus dan Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi Paulus dan Silas ini mengalami sebuah masalah. Mereka itu di penjara. Penjara di tempat yang paling dalam. Di tengah-tengah penjara itu. Nah, tapi mereka memutuskan untuk mereka itu mau berdoa dan memuji Tuhan. Mereka memutuskan kalau mereka itu mau untuk menabur dengan air mata dan juga bersorak-sorai. Mereka memutuskan untuk itu. Dan di saat itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Di mana terjadi gempa, akhirnya semuanya itu terbuka. Baik itu yang merantai mereka ataupun juga pintu-pintu penjara. Itu terbuka. Maka dikatakan terus kepala penjara pada saat bangun kaget sampai mau bunuh diri. Karena melihat kok penjara terbuka, ini orang-orang melarikan diri. Tapi luar biasanya di situ Paulus mengatakan bahwa jangan celakakan dirimu sebab kami semua itu masih ada di sini. Di saat kita itu mau bersorak-sorai itu untuk menuai mujizat. Makanya saya katakan di poin ketiga itu jangan sampai fokus pada masalah, tapi kita juga jangan sampai fokus pada berkatnya. Paulus dan Silas itu enggak fokusnya itu pada berkat Tuhan. Mereka itu enggak doa itu untuk minta kelepasan. Mereka enggak doa itu untuk minta dilepaskan dari penjara itu enggak. Mereka enggak berdoa itu. Kalau mereka berdoa untuk itu pada saat terjadi gempa, kan mereka sudah pergi kan. Itu kan jawaban doa. Tapi mereka loh enggak pergi kok. Mereka tetap ada di sana. Mereka itu tidak fokus pada berkatnya. Mungkin sempat itu membuat mereka itu terkesima mungkin. Mungkin sempat membuat terpesona. Mungkin mujizat Tuhan. Mungkin keajaiban yang Tuhan lakukan di hidup kita. Itu sempat membuat kita itu terpesona. Yes. Pasti Paulus kaget, Silas pun kaget. Wow, Tuhan luar biasa. Mereka pun sempat terkesima. Tetapi mereka tahu tujuannya mereka itu bukanlah kebebasan mereka. Bukanlah mujizatnya itu bukan untuk mereka. Bukan untuk berkat jasmani. Tapi ada berkat rohani yang Tuhan sediakan, itu yang mereka cari. Di mana dikatakan di ayat yang ke-32 tadi. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Ini maksudnya kepada kepala penjara. Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Yang ada di rumahnya ini bukan cuman keluarganya. Yang ada di rumahnya ini adalah semua tahanan. Yang tadi itu ada di dalam tahanan. Akhirnya itu semua itu diajak ke rumah kepala penjara ini. Paulus dan Silas, mereka itu fokusnya itu bukan cuman pada berkat Tuhan. Bukan pada keajaibannya. Bukan pada mujizatnya. Kalau kita itu bersorak-sorai, memang sih pasti ada tuayan kita itu, tuayannya itu mujizat. Pasti ada berkat. Tapi bukan itu tujuan kita. Kita harus tahu hati kita tuh harus benar. Paulus dan Silas tuh hatinya tuh benar. Mereka tuh enggak minta doanya tuh untuk kebebasan. Mereka tahu, Tuhan, aku mau
Semua orang di tempat ini tuh ngalami Tuhan. Semua yang di penjara ini butuh Tuhan, termasuk kepala penjara itu. Aku diundang ke sini dalam penglihatan. Aku tahu ada rencana Tuhan di hidupku untuk aku di Makedonia. Dan rencana itu bukan aku di penjara. Tapi rencana itu untuk keselamatan buat orang-orang di sini. Tuhan beri aku kekuatan. Tuhan, saat itu terjadi, dia malah melayani lebih lagi. Amin. Melayani lebih lagi. Makanya jangan fokus pada masalah kita. Bahkan jangan fokus pada mujizatnya. Kalau Tuhan lakukan mujizatnya di hidupmu, jangan sampai kita itu menghalangi kita itu semakin dekat sama Tuhan. Kalau Anda sudah mengalami mujizat, kalau Anda sudah mengalami janji Tuhan, jangan sampai itu malah membuat kita itu tertahan. Buat kita itu terpesona, ternganga terus ngelihat itu. Jangan. Tapi kita tahu panggilan Tuhan di hidup kita. Untuk kita melayani lebih lagi. Amin. Untuk kita tuh fokusnya itu sama Tuhan. Di saat Paulus dan Silas di sana, mereka menemukan Tuhan. Bukan cuman mujizatnya. Bertemu dengan Sang Penciptanya. Amin. Saya ulangi sekali lagi bahwa yang pertama, di saat kita itu kalau hidup bersorak-sorai menghadapi masalah kita itu gimana sih gitu ya. Bersorak-sorai dalam kita sedang dalam masalah itu gimana. Yang pertama, hati boleh sedih tapi jangan pedih ya. Hati boleh sedih tapi jangan pedih. Lapangkan, bebaskan, bersihkan hati, jagai hati. Yang kedua, kita boleh menangis tapi harus sambil menabur benih. Jangan lupa alatnya. Untuk kita itu menabur alatnya adalah cucuran air mata. Kita harus mencucurkan air mata sambil menabur benih. Masuk ruang doa, tabur benihmu. Doa, bawa di hadapan Tuhan, katakan firman, bawa, lakukan. Yang ketiga, jangan fokus pada masalah ataupun berkatnya. Tapi miliki hati yang melayani lebih lagi. Amin. Saat kita itu, alat yang kedua adalah untuk menuai mujizat itu adalah bersorak-sorai. Tapi janganlah kita itu fokus pada mujizatnya. Kita harus fokus pada sikap hati kita itu gimana sih untuk kita tuh bersorak-sorai. Amin. Kita tuh harus fokus untuk bersorak-sorai itu apa? Keluar dari ruang doa kita. Ayo, apa Tuhan janjimu? Apa Tuhan rencanamu? Aku mau melayani lebih lagi. Aku mau melakukan yang lebih lagi untuk Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri ya.